Rurouni Kenshin Kyoto Inferno yang dirilis pada tahun 2014 diawali pada tahun 1878, di mana kepolisian pemerintahan baru yang dipimpin oleh Hajime Saito melakukan pengepungan di sebuah pertambangan di Setsu, Hyogo. Pengepungan tersebut untuk menangkap seseorang bernama Shishio Makoto yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan baru dengan melakukan banyak pembantaian. Di masa Kesogunan Tokugawa, Shishio Makoto adalah seorang hitokiri yang memiliki kemampuan pedang yang sama dengan Himura Kenshin. Ia juga membantu kemenangan pemerintah dalam perang Toba Fushimi. Namun berbeda dengan Kenshin, kemampuan pedangnya yang luar biasa yang dibarengi dengan sifat kejam dan semena-mena yang dimilikinya, dan itu bisa sangat berbahaya. Maka setelah perang usai, pihak pemerintah mengkhianatinya dengan membunuhnya hingga membakarnya. Beruntung, tak berapa lama setelah dirinya dibakar, salju kemudian turun sehingga menyelamatkan dirinya dari kematian. Namun dampak buruknya, seluruh tubuhnya penuh dengan luka bakar sehingga ia memakai baju berupa perban untuk menutupi luka bakarnya tersebut. Di era pemerintahan baru, Shishio Makoto pun kembali bukan hanya untuk balas dendam. Ia berambisi untuk menyerang Kyoto dan menggulingkan pemerintahan baru. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Shishio Makoto kemudian mengumpulkan para ahli pedang yang memiliki nasib sama seperti dirinya. Dikhianati oleh pemerintahan baru, ahli pedang tersebut di bawah pimpinan Shishio Makoto kemudian disebut sebagai Juppong Ngatana. Karena kedatangan kepolisian ke pertambangan tersebut telah diketahui oleh Shishio Makoto, pengepungan tersebut pun justru berakhir dengan pembantaian para anggota kepolisian. Hajime Saito sebagai pimpinan dalam pengepungan tersebut akhirnya memiliki kesempatan bertemu dan berhadapan langsung dengan Shishio Makoto. Kesempatan tersebut tak ingin disia-siakan Hajime Saito sehingga ia menantang Shishio Makoto. Namun, Shishio Makoto justru memerintahkan anak buahnya untuk menjawab tantangan tersebut. Shishio Makoto kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk menghindari pertarungan dini dengan Hajime Saito. Dan inilah Rurouni Kenshin dengan judul seri Kyoto Inferno. Sementara itu, di Tokyo, Kenshin mendapatkan kedamaian dan kebahagiaannya dengan kehidupan barunya di Kamiya Dojo. Kamiya Dojo sendiri kini telah memiliki banyak murid setelah Kenshin tinggal di sana. Ketenangan hidupnya kemudian kembali diusik setelah dua orang utusan dari Kementerian Dalam Negeri, Toshimichi Okubo, memanggilnya.
内務卿大久保利通殿、一緒についてこい。Pemanggilan tersebut meminta Kenshin membantu pemerintahan untuk menghentikan pembantaian atau pemberontakan yang terus dilakukan oleh Shishio Makoto. Sebagai imbalannya, pemerintah akan membebaskan Takani Megumi dari kasus opium. Okubo memberikan Kenshin waktu 1 minggu untuk memutuskan tawarannya tersebut. Seminggu setelah penawaran tersebut, tepatnya pada tanggal 14 Mei, Kenshin pun berangkat untuk menemui Okubo. Di saat yang bersamaan, Okubo yang berada di tengah perjalanan dibunuh oleh salah satu anak buah Shishio Makoto yang ditugaskan sebagai mata-mata, Sojiro Seta. Sehingga di tengah perjalanannya, Kenshin menemukan Okubo telah tewas. Di hari kematian Okubo, seorang kepala polisi menunjukkan kepada Kenshin mayat-mayat anggota kepolisian yang dibantai oleh Shishio Makoto. Sekembalinya dari kantor pemerintahan, Kenshin bertemu dengan Kaoru di tepi sungai. Kenshin menyampaikan rencananya untuk pergi ke Kyoto, membantu pemerintah untuk menghentikan kekacauan yang terus dilakukan oleh Shishio Makoto. Mendengar hal tersebut, Kaoru berusaha untuk mencegah Kenshin, karena ia khawatir kepergian Kenshin ke Kyoto akan menjadi seorang pembunuh lagi. Namun dengan berat hati, Kenshin terpaksa harus meninggalkan dojo dan pergi ke Kyoto. Kenshin pun kemudian pamit kepada Kaoru. Sementara itu di dojo, setelah mengetahui Kenshin pergi ke Kyoto tanpa memberitahu dan mengajak dirinya, Sanosuke Sagara kecewa dan kesal pada Kenshin sehingga kemudian ia meninggalkan dojo. Di tengah perjalanan, Sanosuke bertemu dengan Shinomori Aoshi, salah seorang kapten ninja pengintai atau semacam agen rahasia di masa kesogunan Tokugawa yang dikenal sebagai Oniwa Bansu. Kedatangan Shinomori Aoshi dari Kyoto ke Tokyo kini hanya untuk mencari Kenshin. Aoshi berniat untuk bertarung dan mengalahkan Himura Batosai sebagai pengalihan rasa putus asa dan kemarahannya, serta kebenciannya atas kematian teman-temannya oleh para shogun. Aoshi juga ingin membuktikan di hadapan makam teman-temannya bahwa ninja pengintai adalah yang terkuat, yaitu dengan mengalahkan Kenshin yang dikenal pejuang terbesar di era kesogunan. Saat mengetahui bahwa Aoshi mencari Kenshin, Sanosuke enggan untuk memberitahukannya. Sanosuke dengan sifat sok jagoannya justru malah menantang Aoshi untuk bertarung. Shinomori Aoshi dengan senang hati meladeni tantangan Sanosuke tersebut, dan dengan mudah Aoshi mengalahkan Sanosuke. Kedatangan Takani Megumi di waktu yang tepat mencegah Sanosuke dari kematian. Sementara itu, sebelum sampai di Kyoto, saat di tengah berada di Odawara, Kenshin bertemu dengan Misao yang berusaha mencuri pedangnya.
Misawa sendiri kemudian diketahui sebagai ninja wanita yang dikenal sebagai Kunoichi, salah satu bagian dari anggota Oniwa Bansu. Kenshin dan Misao pun bertemu dengan seorang anak bernama Eiji. Salah satu penduduk desa setempat di mana anggota keluarganya dibantai oleh anak buah Shishio Makoto. Saat Shishio Makoto mengetahui bahwa salah satu anggota keluarganya adalah seorang polisi. Keesokan harinya, Kenshin dan Misao serta Eiji mendatangi desa tempat tinggal Eiji. Desa tersebut telah porak-poranda dan mereka menemukan mayat kedua orang tua Eiji digantung di sebuah pohon. Kedatangan mereka pun rupanya segera diketahui oleh anak buah Shishio Makoto, sehingga Kenshin harus melumpuhkan mereka hanya untuk menurunkan mayat kedua orang tua Eiji. Pertarungan tersebut kemudian mengungkap jati diri Kenshin yang sebenarnya, yaitu Himura Batosai. Setelah Kenshin menaklukkan semua anak buahnya, Shishio Makoto kemudian mengirimkan Sojiro Seta untuk membawa Kenshin menemuinya. Himura Batosai-san. Shishio-san ga oyabi desu. Pertemuan pertama Kenshin secara langsung dengan Shishio Makoto pun terjadi. Kenshin menantang Shishio Makoto untuk bertarung agar ia bisa menghentikan kekacauan yang terus ditimbulkan oleh Shishio Makoto. Namun Shishio Makoto malah menghindarinya dan justru malah memerintahkan Sojiro Seta untuk menghadapi Kenshin. Pertarungan Kenshin dan Sojiro pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Kenshin harus mengakui kekalahannya dari Sojiro Seta setelah Sakabato miliknya patah. Sementara itu, di tempat tinggalnya, Shishio Makoto telah berhasil mendatangkan persenjataan modern melalui anak buahnya. Ia hanya tinggal menunggu 10 orang pedang yang akan membantunya. Begitu mereka datang, Shishio Makoto siap untuk menyerang Kyoto dan menggulingkan pemerintahan baru. Shishio pun mengutus Sojiro untuk memanggil 10 ahli pedang tersebut atau Juppongatana sebagai persiapan untuk menyerang Kyoto. Di tempat lainnya, di dojo, atas saran dari Takani Megumi, Kaoru, Sanosuke, dan Yahiko menyusul Kenshin ke Kyoto. Setelah pertarungannya dengan Sojiro, Kenshin akhirnya tiba di Kyoto dengan membawa Sakabato patah. Sementara Misao yang bertemu lagi dengan Kenshin di Kyoto membawa Kenshin ke penginapan milik kakeknya, Kashiwazaki Nenji atau dikenal dengan nama Okina. Misao memperkenalkan Kenshin kepada Okina sebagai Himura Batosai. Okina sendiri adalah seorang Oniwa Bansu di masa Kesogunan Tokugawa, salah satu pengintai rahasia yang ditempatkan di kepolisian Kyoto. Kekaisaran menugaskan Okina untuk mengumpulkan informasi dengan menyamar sebagai pemilik penginapan, dan penginapan tersebut kini menjadi penghidupannya. Malam harinya, Kenshin menemui Hajime Saito yang berada di penginapan bersama dengan anggota kepolisian lainnya.
Dari pertemuan tersebut, kepolisian pun memberitahu Kenshin bahwa pemerintah telah kehilangan banyak daerah dan daerah yang dikuasai Shishio Makoto berada di bawah kendalinya. 獅子王の思うままだ。こうして集まった。 Kenshin kemudian meminta bantuan Okina untuk menemukan Araisaku. 人を探していただけぬか。荒井シャック殿。 Seorang pandai besi yang telah membuat Sakabato miliknya. Namun sayangnya Araisaku yang dicarinya kini telah mati. Satu-satunya yang bisa membantunya membuat Sakabato adalah Seiku, keturunan dari Araisaku yang juga memiliki profesi yang sama, seorang pandai besi. Namun saat Kenshin menemui Seiku di rumahnya, Seiku tidak bisa membantunya membuat pedang untuknya. Dengan alasan karena ia tidak pernah membuat pedang lagi, dan sekarang ia hanya membuat pisau dapur. Kenshin pun kemudian pamit. Tak berapa lama kemudian setelah Kenshin meninggalkan rumah Seiku, seorang jupo ngatana bernama Sawage Jocho mendatangi rumahnya dan menyandra bayinya Yori. Mengetahui hal tersebut dari Seiku, Kenshin segera kembali ke rumah Seiku untuk menyelamatkan Iori, sehingga ia kemudian berhadapan langsung dengan Sawage Jocho. Kaoru dan Yahiko yang baru saja tiba di Kyoto mendengar pertarungan tersebut sehingga Kaoru dan Yahiko bergegas menuju ke kuil dan menyaksikan Kenshin bertarung. Melihat Kenshin kewalahan tanpa pedang dalam pertarungan tersebut, Seiku akhirnya mengambil pedang terakhir yang dibuat oleh ayahnya dan memberikannya kepada Kenshin. Setelah mendapatkan pedangnya, Kenshin berhasil menaklukkan Cho. Sawage Jocho kemudian ditangkap dan ditawan oleh kepolisian. Saat kembali ke penginapan, Kenshin membuka gagang pedang Sakabato barunya dan menemukan sebuah pesan yang dibuat oleh Araisaku. Isi pesan tersebut intinya menyatakan bahwa Sakabato tersebut dibuat untuk perdamaian. Kedatangan Kaoru dan Yahiko menyusulnya ke Kyoto membuat Kenshin khawatir karena anak buah Shishio yang berada di mana-mana. Sekaligus lega karena Kaoru dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu, 10 ahli pedang yang dipanggil oleh Sojiro pun tiba di kediaman Shishio Makoto. Dengan kedatangan mereka, Shishio beserta seluruh anak buahnya bersiap untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran ke Kyoto pada waktu tengah malam dan akan menjadikan Kyoto sebagai neraka dengan membakarnya. Di kantor kepolisian, Hajime Saito yang menginterogasi Sawage Jocho mendapatkan informasi tentang rencana Shishio Makoto tersebut. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kenshin yang langsung ditanggapinya dengan keraguan bahwa informasi sepenting itu dengan mudah diberitahukan oleh Sawage Jocho. Malam harinya pasukan pemerintah, Oniwa Bansu, Kenshin, dan yang lain-lainnya bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan Shishio Makoto.
Begitu pasukan Shishio Makoto tiba, perang pun tak bisa terelakkan. Sementara itu, Okina yang bersiap untuk berperang kedatangan Shinomori Aoshi di penginapannya. Entah dari siapa, Aoshi mengetahui bahwa Okina melindungi Kenshin di penginapannya. Okina berusaha mencegah Aoshi menemukan Kenshin, hingga pertarungan kedua Oniwa Bansu pun tak bisa terhindarkan lagi. Pertarungan tersebut kemudian dimenangkan oleh Shinomori Aoshi. Sementara itu, peperangan terus berlangsung. Dalam peperangan tersebut, Kenshin akhirnya berhadapan langsung dengan Shishio Makoto. Namun, melihat dan menghadapi Shishio yang jumlahnya banyak, Kenshin pun mengetahui bahwa Shishio yang dihadapinya adalah tiruan dari Shishio Makoto. Setelah perang selesai, yang berakhir dengan kemenangan mudah pihak pemerintahan. Hal tersebut justru membuat Hajime Saito dan Kenshin mulai mencurigai bahwa serangan tersebut hanyalah sebuah pengalihan dari serangan sesungguhnya. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya Shishio Makoto serta 10 ahli pedang dalam peperangan tersebut. Kenshin pun menyimpulkan bahwa serangan Shishio yang sesungguhnya adalah Tokyo. Di saat bersamaan, Sojiro Seta berhasil membawa lari Kaoru. Kenshin yang mengetahui hal tersebut segera meninggalkan Hajime Saito dan pasukannya. Kenshin mengejar Sojiro untuk menyelamatkan Kaoru. Pengejaran tersebut pun sampai pada sebuah kapal milik Shishio Makoto yang akan segera berlayar menuju Tokyo. Di kapal, Kenshin harus menghadapi 10 ahli pedang serta Shishio Makoto sendiri untuk bisa membebaskan Kaoru. Kaoru sendiri kemudian dilepaskan oleh salah satu anak buah Shishio dengan menendangnya dari kapal ke lautan. Kenshin pun harus meninggalkan pertarungan dan melompat ke laut untuk menyelamatkan Kaoru, namun gagal untuk menyelamatkannya. Keesokan paginya, Kenshin terdampar di pantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Seseorang kemudian menemukannya dan membawanya. Orang yang menyelamatkannya tersebut adalah Seijuro Hiko. Siapa sebenarnya Seijuro Hiko dan bagaimana nasib Kaoru selanjutnya? Temukan jawabannya di Rurouni Kenshin The Legend Ends.